Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ayyuhal anam rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazarah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'd. Saya hormati Bapak Edi Purwanto, Majelis Hukum Islam selaku Ketua SDIS Wahidiyah. Yang saya hormati Ibu Indana Zulfa, Magister Hukum selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Nur Wahid, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Anwar, Magister Agama dan sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi kali ini. Baiklah, memasuki halaman yang pertama, yakni skripsi saya yang bertemakan tinjauan maqasid syariah tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang mana studi kasus di Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulerang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lanjut ke halaman berikutnya. Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh sarjana hukum program studi Ahwadus Syakhsiyah. Penguji pertama Ibu Indana Zulfa, Magister Hukum. Penguji kedua Bapak Nur Wahid, Magister Pendidikan. Penguji ketiga Bapak Muhammad Ali Anwar, Magister Agama, dan sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi. Baiklah, memasuki halaman berikutnya, yakni latar belakang dari pengambilan tema saya, yakni tinjauan maqasid syariah tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di dalam maqasid syariah terdapat yang namanya pemeliharaan keturunan atau hifzun nasl, yakni itu merupakan kebutuhan yang dzurriyat, yang mana kebutuhan utama yang harus dipelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syariat agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan ini agar kelak keturunan kita bisa menjadi keturunan yang berkualitas, keturunan yang bisa memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya ataupun bagi agama, bangsa, dan negara, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga sakinah tentunya merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami istri. Tentunya berbagai macam upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut, yang mana keluarga yang diliputi dengan kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan baik secara lahiriah maupun batiniah dalam keluarga. Dan di samping itu tentunya setiap pasangan keluarga menginginkan mempunyai keturunan yang mana bisa bermanfaat bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Namun di era modern yang sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, kebutuhan hidup yang terus meningkat namun tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat oleh keluarga, sehingga menciptakan permasalahan atau problematika dalam keluarga. Ketidakmampuan ini yang mana keluarga terbebani dalam memberikan sandang, pangan, pendidikan, dikarenakan keluarga tidak memiliki perencanaan, baik itu dalam mengatur jarak usia anak ataupun mengatur pengeluaran ekonomi keluarga, sehingga menjadi problematika dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan adanya program pemerintah mengenai Kampung KB, semoga bisa mewujudkan harapan dari setiap keluarga, yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masuki halaman berikutnya, yakni rumusan masalah. Yang ini terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini. Yang pertama, bagaimana penerapan keluarga berencana di Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulerang dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang kedua,
bagaimana relevansi maqasid syariah tentang penerapan keluarga berencana di Kampung KB Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang. Tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan bagaimana keberhasilan program keluarga berencana yang ada di Kampung KB Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang. Yang kedua, untuk menjelaskan maqasid syariah tentang penerapan keluarga berencana yang ada di Kampung KB. Manfaat penelitiannya sendiri yang pertama yakni manfaat teoritis, dan yang kedua yakni secara praktis, yakni menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait maqasid syariah dalam berkeluarga, dan juga penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti sendiri ataupun peneliti berikutnya sebagai pemahaman bagi masyarakat mengenai keluarga berencana, apakah berperan penting dalam membangun keluarga yang sakinah dan solusi untuk tercapainya keluarga yang sakinah. Memasuki halaman berikutnya yakni kajian teori saya, yang mana di dalamnya terdapat pembahasan maqasid syariah meliputi pengertian dan pembagian maqasid syariah. Yang kedua, keluarga berencana, yang di dalamnya pengertian, alat kontrasepsi, tujuan, dan keluarga berencana dalam Islam. Yang ketiga yakni keluarga sakinah, meliputi pengertian, hakikat, dan karakteristik keluarga sakinah. Kajian teori yang pertama yakni maqasid syariah dari segi pengertian dan pembagian maqasid syariah itu sendiri, yang mana yang pembagian maqasid syariah terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan premier atau disebut dengan dzurriyyat, yang kedua kebutuhan sekunder yakni disebut hajiyat, yang ketiga kebutuhan tersier atau pelengkap yang disebut dengan tahsiniyat. Dan di dalam ad-dzurriyyat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa, dzurriyyat adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang 5, yakni yang pertama hifzuddin, menjaga agama, yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga akal, yang keempat hifzun nasl, menjaga keturunan, yang kelima hifzul mal, menjaga harta. Lanjut ke dalam kajian teori yang kedua yakni keluarga berencana, meliputi pengertian keluarga berencana, alat kontrasepsi, tujuan keluarga berencana, dan keluarga berencana ditinjau dari hukum Islam. Keluarga berencana itu sendiri yakni pasangan suami istri yang mempunyai rencana konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya yang lahir disambut dengan bahagia dan syukur. Definisi dari keluarga berencana. Untuk mengenai alat kontrasepsinya, di sini ada 5 alat kontrasepsi yang disebutkan, yakni yang pertama IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, yang kedua alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau biasa disebut dengan susu KB, yang ketiga suntik, yang keempat pil, yang kelima tubektomi. Tujuan keluarga berencana itu sendiri yakni ditinjau secara umum dan pula ditinjau secara khusus. Secara khusus yakni dari segi kesehatan, kondisi ekonomi, kesejahteraan keluarga, penyesuaian dalam perkawinan, kesejahteraan pribadi atau kesejahteraan masyarakat dan negara. Keluarga berencana dalam Islam. Di sini Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi memandang program KB diperbolehkan dengan beberapa alasan, yakni ditinjau dari segi kesehatan ibu, dikhawatirkan apabila si ibu mempunyai anak lagi dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan ibu dan anak. Yang kedua yakni khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit seseorang dalam melakukan ibadah.
Yang ketiga, pembolehan melakukan azal yang biasa terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak berikutnya. Kajian teori yang ketiga yakni keluarga sakinah, yang mana meliputi pengertian, hakikat, karakteristik keluarga sakinah. Yang mana hakikat keluarga sakinah itu meliputi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, saling mencintai dan sayang menyayangi, kasih mengasihi. Dan karakteristik keluarga sakinah itu sendiri yang mana ada 7. Yang pertama, lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, saling terbuka, santun dan bijak, komunikasi dan musyawarah, tasamuh dan pemaaf, adil dan persamaan, sabar dan syukur. Untuk metodologi penelitian saya, yakni di sini yang pertama jenis dan rancangan penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga sumber data dan data penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus, yang mana instrumen pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, pengamatan langsung, dan dokumentasi sebagai pendukung atau pelengkap dari wawancara dan observasi itu sendiri. Baik, memasuki ke dalam bab 4, yakni di dalamnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum Kampung KB Desa Benua Baru Ulu, meliputi peta lokasinya, letak geografisnya, profil Kampung KB, dan struktur kepengurusan Kampung KB. Untuk hasil penelitiannya yang mana didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber, petugas lapangan keluarga berencana, kepala desa, masyarakat yang memakai KB, dan masyarakat yang tidak memakai KB. Kemudian masuk ke dalam pembahasan itu sendiri. Mengenai pembahasan yang mana setelah mendapatkan data-data melalui wawancara dan observasi langsung, di sini peneliti menjelaskan bahwasanya mengenai program keluarga berencana yang digalakkan oleh pemerintah, memang di dalam hukum Islam, di dalam Al-Quran ataupun hadis tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hukumnya. Namun di dalam hukum Islam pun tidak pula melarang dan tidak pula menganjurkan. Oleh karena itu, para ulama, sebagian ulama membolehkan hukum dalam ber-KB dengan alasan bahwasanya penggunaan program KB tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, yakni untuk terpenuhinya segala kebutuhan keluarga bagi keluarga yang mana memiliki pendapatan yang sedikit, atau bisa dijadikan sebagai solusi untuk keluarga yang mana khawatir tidak terpenuhinya kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya apabila mempunyai anak yang baru lagi, dan di samping itu pula untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Dalam kaitannya dengan maqasid syariah, yang mana maqasid syariah itu sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Menjaga keturunan tentunya merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya, baik dari segi kesehatan, pendidikan, nafkah lahir dan batin, maupun
pendidikan mereka di masa depannya kelak, agar keturunan tersebut menjadi keturunan yang berkualitas yang bisa bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi agama, bangsa, dan negara. Di dalam Maqasid Syariah ini sendiri, di dalam Maqasid Syariah itu pun meninjau program keluarga berencana bukanlah hal yang dilarang, karena alasan dari keluarga itu sendiri memakai program keluarga berencana untuk menjaga kesehatan sang ibu, untuk memberikan keseimbangan di dalam keluarga, keseimbangan dalam perekonomian, sehingga dengan adanya keseimbangan dalam keluarga, maka insya Allah akan terwujudlah keluarga yang sakinah. Memasuki halaman yang berikutnya, yakni bab 4 penutup, yang mana di dalamnya terdapat simpulan dan saran. Simpulan di sini peneliti menyimpulkan bahwasanya keluarga sakinah, keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan keluarga, yang diliputi dengan kasih sayang, kasih mengasihi, serta pemenuhan kebutuhan keluarga yang seimbang dan layak, dan penanaman nilai-nilai keagamaan serta keimanan dan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, berbagai macam upaya yang bisa dilakukan oleh setiap pasangan keluarga, salah satunya program keluarga berencana yang digalakkan oleh pemerintah bisa menjadi sebuah solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Maqasid Syariah sendiri pun tidak di dalam hukum syariat sendiri pun tidak secara terperinci dalam menjelaskan keluarga berencana, tidak pula melarang dan tidak pula dianjurkan. Oleh karena itu, para ulama, sebagian ulama sepakat bahwasanya program keluarga berencana boleh-boleh saja hukumnya, agar untuk mencapai kemaslahatan dalam keluarga itu sendiri. Mungkin bisa untuk menjaga kesehatan sang ibu, agar terpenuhinya kasih sayang terhadap anak-anaknya, atau bisa menjadi keseimbangan dalam perekonomian keluarga. Dan untuk sarannya sendiri, setiap pasangan keluarga dianjurkan mempunyai visi dan misi dalam keluarga. Jikalau visi dalam keluarga itu tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka misi dalam keluarga tersebut adalah upaya-upaya apa saja yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah itu tersebut. Dengan keluarga mempunyai visi dan misi, akhirnya jelaslah tujuan dan arah mau di mana keluarga mereka akan dibawa. Oleh karena itu, sebuah visi dan misi dalam keluarga sangat dianjurkan dalam pasangan rumah tangga. Oleh karena itu, demikianlah hari ini mengenai presentasi saya yang bertemakan tinjauan Maqasid Syariah tentang program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.